Belum lama bercerai dari Riri Virus, Ayus beredar kabar akan segera menikah untuk yang kedua kalinya. Ya, jagat media sosial belum lama ini digemparkan dengan kabar yang beredar bahwa Ayus dikabarkan akan segera menikahi Nisa Sabian. Isu rencana pernikahan Ayus dan Nisa pun kian berhembus kencang dan tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Lalu, benarkah Nisa Sabian dan Ayus telah mendaftarkan rencana pernikahan mereka ke KUA Pondok Gede, tempat domisili Nisa Sabian? Lantas, seperti apa juga tanggapan pihak KUA Pondok Gede mengenai kabar pernikahan Nisa dan Ayus? Sempat menghilang dan menepi dari halayak ramai, nama Nisa Sabian dan Ayus kembali menuai sorotan publik. Kabar rencana pernikahan Ayus dan Nisa pun telah didengar sampai ke telinga warga yang tinggal di sekitar rumah kedua orang tua Ayus. Lantas, seperti apa kesaksian Ketua RT perihal suasana terkini di rumah kediaman orang tua Ayus? Di tengah kehebohan kabar rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian, seperti apa kehidupan Riri Virus pasca berpisah dari Ayus? Benarkah Riri telah move on dan menutup lembaran kehidupan lamanya dengan Ayus dan menata masa depan baru bersama anak-anaknya? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dalamnya laut dapat diukur, namun dalamnya hati siapa yang tahu? Begitu juga dengan dalamnya cinta, sulit untuk diselami. Kira-kira seperti itulah kondisi hubungan Ayus dan Nisa Sabian yang kini hadirkan babak baru. Bagaimana tidak, kabar mengejutkan justru menerpa Ayus dan Nisa Sabian. Belum lama bercerai dari Riri Virus, Ayus santer dikabarkan akan kembali menikah untuk kedua kalinya. Ya, belum lama ini jagat media sosial digemparkan dengan kabar bahwa Ayus akan segera menikahi Nisa Sabian. Bahkan kabarnya, Ayus dan Nisa telah mendaftarkan rencana pernikahan mereka di KUA Pondok Gede, tempat domisili Nisa Sabian. Namun kabar tersebut dibantah oleh pihak KUA Pondok Gede. Maka seperti inilah tanggapan pihak KUA Pondok Gede terkait kabar tentang pendaftaran rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan media bahwasanya sampai hari ini detik ini belum ada berkas yang masuk atas nama Nisa Sabian dan Ayus. Dan kami sudah memintakan pada staf saya untuk apabila ada berkas atas nama Nisa Sabian untuk diadukan pendaftaran sesuai dengan SOP. Terima kasih. Kalau sesuai domisili biasanya pihak wanita lokasi akad nikah di tempat lokasi akad nikah. Tapi apabila dia lokasi tempatnya di luar kecamatan KUA Pondok Gede, berarti Nisa hanya membuat ke KUA hanya bikin surat rekomendasi nikah ke lokasi KUA tempat lokasi akad nikahnya saja. Kalau nikah siri itu hanya secara sah, secara syariat saja, berarti tidak terdaftar di KUA. Meski membantah kabar tersebut, pihak KUA Pondok Gede pun menjelaskan bahwa aturan untuk pendaftaran menikah di KUA sebaiknya didaftarkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal pernikahan. Apabila kurang dari 10 hari kerja, maka KUA biasanya akan meminta calon mempelai untuk menyertakan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan. Namun, mengenai berkas pendaftaran pernikahan Nisa dan Ayus, pihak KUA Pondok Gede mengaku belum menerima berkas tersebut. Biasanya calon pengantin datang ke kantor atau yang mewakilinya dengan surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan nanti mengisi daftaran dan nanti selanjutnya ada pemeriksaan berkas dan selanjutnya nanti ada bimbingan perkawinan kepada kedua calon pengantin. Setelah itu
10 hari sebelum akad nikah baru bisa dilaksanakan akad nikah. Untuk berkas sampai saat ini saya belum menerima, saya cek dari bawahan saya belum ada berkas. Dan untuk pernikahannya sendiri saya tidak mau berkomen apakah sudah secara siri atau mana, itu kembali tanyakan pada beliau-beliau gitu. Isu tentang rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian pun berhembus kian kencang hingga sampai ke telinga warga yang tinggal berdekatan dengan kedua orang tua Ayus. Dan ketika tim Cumi-Cumi mendatangi kediaman Nisa Sabian untuk meminta konfirmasi perihal kabar tersebut, lagi-lagi kediaman sang vokalis grup musik Sabian Gambus itu terlihat sepi. Sementara itu, di rumah kedua orang tua Ayus pun nampak sepi, seolah tanpa aktivitas. Dan benarkah kabar rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian membuat warga terkejut? Dikarenakan kabar tersebut belum mendapat informasi langsung dari kedua orang tua Ayus. Sama sekali, justru saya juga nggak dapat kabar dari keluarga langsung ya mengenai memang itu terjadi atau tidaknya. Tapi yang jelas nggak ada informasi sama sekali. Jadi memang keluarga juga ya pada saat ini memang agak lebih tertutup. Iya, benar-benar tidak ada informasi dari kedua orang tuanya, juga tidak ada informasi kan ke RT-nya atau ke warga-warga. Kita juga belum dapat informasi yang pasti gitu ya, maksudnya yang pasti ya, kalau ya kabar-kabar dari infotainment atau yang lainnya kita udah dengar sana sini. Cuma kalau untuk kabar aslinya kita dengar dari orang tuanya sendiri itu tidak ada. Ya. Ada sih, kayaknya orang tuanya ada, cuma ya jarang intens untuk kelihatan jalan sana jalan, tidak begitu kelihatan. Ya, tidak begitu bercengkrama ya Mas. Tidak seperti biasa. Sebenarnya juga Lebaran kemarin pada sibuk ya masing-masing pada jalan keliling. Saya keliling di warga, nggak ngelihat sama sekali itu beliau ada di lokasi sini. Bahkan saya juga nggak ketemu sama orang tuanya ketika mau Lebaran. Saya sempat ada di pintu gerbang, nggak ada juga, nggak ketemu. Termasuk keluarga Ayus sendiri juga saya tidak melihat ada di wilayah sini. Saya rasa sih demikian, karena pada acara Lebaran pagi hari itu ya kita keliling memang tidak ada kunjungan dari Ayus sendiri ke keluarga. Atau kemungkinan dari ayah atau ibu ya mungkin berkunjung ke sana mungkin, karena nggak ada di rumah pada saat itu. Iya, informasinya seperti itu juga saya dengar, tapi saya sama sekali tidak melihat kalau memang itu ada kunjungan dari Ayus. Ya mungkin kalau memang belum berkunjung mungkin secara diam-diam atau bagaimana, karena beliau juga menghindarin juga dari teman-teman wartawan. Iya. Dia agak tertutup juga, tidak banyak memberikan informasi atau tidak. Ya untuk hal-hal yang seperti sifatnya pribadi atau keluarga itu jarang juga mereka bicara. Paling ya sekedar say hello lah, ngobrol, oh gimana kabar gitu-gitu aja. Kita lebih fokus ke fans, lebih fokus ke sahabat gitu. Jadi saya juga sempat ngomong ke teman-teman untuk haters itu ya udah biarin aja, izinin aja mereka untuk membenci kita, karena sejatinya kita nggak bisa bikin orang semua suka sama kita. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Kabar tentang rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian memang masih menyisakan tanya. Bagaimana tidak, sampai saat ini Ayus dan Nisa pun belum juga menjelaskan seperti apa hubungan di antara mereka. Bahkan jauh sebelum kabar rencana pernikahan Ayus dan Nisa berhembus, ayah Nisa pun telah membantah kabar tentang Nisa dan Ayus menikah. Bahkan Haji Komar pun secara tegas membantah tudingan netizen yang menyebut bahwa Nisa sebagai orang ketiga di balik retaknya rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz. Dari pihak keluarga menanggapnya seperti apa, Pak?
Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Bisa jadi pihak ketiga atau apa gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana sih, Pak? Itu sebenarnya bohong, nggak ada lah, saya nggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi nggak ada yang aneh lah. Nggak ada yang aneh. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang nggak mau cepat-cepat ini selesai reda, kemudian berangsur hilang. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Alhamdulillah sehat. Jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu. Yang apa namanya banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang dan lebihnya seperti apa kan. Kalau dia sih senyum-senyum aja. Jadi nggak ada gitu. Ya, sepertinya biasalah kayak gitu. Nah kan begitu aja paling jawabannya. Sebagai orang tua kepada putrinya ya Umi selalu itu. Awas, jangan tinggalkan sholat. Hindari hal-hal yang kurang pantas, apalagi sampai apa namanya kalau kita lihat di TV yang melawan apa negara seperti ya yang nggak pantas lah dilihatnya itu. Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu biasa. Mungkin barangkali Allah mau ngangkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih? Ya jangan pun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh ya cuma mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selalu di mana aja. Kalau masalah itu kan udah apa namanya, udah jalannya dari Allah begitu kan. Ya kalau saya nggak mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya mungkin makin ke depan makin gelombangnya makin hebat kan begitu. Sementara itu, di tengah hebohnya isu tentang rencana pernikahan Ayus dan Nisa Sabian, Riri Fairuz justru tengah fokus memupuk kembali harapannya untuk memulai kehidupan barunya bersama buah hatinya. Setelah resmi bercerai pada 24 Maret 2021 lalu, Riri nampak begitu tegar menerima kenyataan bahwa rumah tangganya bersama Ayus telah berakhir, menutup lembaran lama dan memulai kehidupan baru. Itulah yang kini dijalani Riri bersama buah hatinya. Lantas seperti apa dukungan sahabat dan keluarga kepada Riri? Ya saya sih masih minta yang terbaik aja, mungkin kalau emang ini udah jalannya ya udah saya terima. Saksi sekalian ketok palu sih. Jadi semua udah selesai. Nggak tahu ya, saya nggak komunikasi sampai maksudnya sampai nanya kenapa harus nggak datang gitu. Kita kan bisa secara baik-baik, jadi nggak mempermasalahkan itu. Terakhir ketemu kapan ya? Pak, beberapa hari yang lalu lah. Memang harus begitu sih. Jangan ada beli, jangan ada perkataan yang gak enak. Biarin aja urusan dia semua, urusan mereka bertiga. Ya mungkin karena masih sayang sama A. Kamu sakit, kamu sakit hati. Ya mungkin itu pilihan mereka gitu, itu pilihan mereka untuk lebih baik, kan mereka yang tahu hidupnya mereka seperti apa dan harus bagaimana gitu. Dia intinya Anissa mengajak untuk teman-teman semua tuh positif aja lah gitu. Nggak ada sih, nggak ada yang bisa disalahkan, udah intinya mah pasrah aja. Dan semua manusia pasti ada cobaan dan ujiannya, Anissa yakin. Kalau dengan Nisa sama Ayu sih enggak, karena kan yang Anissa bilang sibuk masing-masing juga. Bang Ayu juga pasti sibuk bikin lagu lah apalah, Nisa juga segala macam. Cuma kalau sama Kak Riri kemarin beberapa hari lah sempat. Cuma biasa aja nanya kabar, karena Anissa emang udah kenal lama sama Kak Riri, sudah lama banget. Support Anissa, selalu support Kak Riri, selalu support Nisa, semuanya Anissa support. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.